ini kita akan bincang-bincang singkat nih tentang pengaruh legitimasi masyarakat terhadap pasca pemilu 2024 kemarin. Nah, perkenalan dulu, nama saya Putri Bintang Islami. Dan saya Doriko Sumastiawati. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kali ini, saya mau tanya sama Mbak Glory, apa sih legitimasi masyarakat itu? Nah, kalau menurut saya ya Mbak, legitimasi itu ada suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan di negaranya. Seperti itu. Lalu, bagaimana pandangan Mbak Glory tentang legitimasi masyarakat pasca pemilu kemarin itu? Nah, kalau menurut saya Mbak ya, kan kita lihat dari pemilu nih Mbak. Mekanisme pertama kan untuk memilih pemimpin yang ada di Indonesia kan. Tapi nggak bisa dipungkiri, banyak yang merasa kalau hasil pemilu itu nggak sesuai sama apa yang mereka harapkan. Misal nih, banyak yang kecewa kalau calon yang mereka nggak menang. Dan juga terjadi banyak kecurangan-kecurangan atau monopoli politik. Jadi mereka ya kadang nggak terima gitu Mbak. Berarti pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap calon presiden itu sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat ya Mbak? Iya Mbak. Berarti intinya di sini calon presiden yang mendapatkan pengakuan dan dukungan yang luas secara langsung dari masyarakat itu akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya setelah mereka terpilih. Lalu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi masyarakat itu ya Mbak? Nah, biasanya ya Mbak, kalau faktor yang mempengaruhi legitimasi itu kayak hasil pemilu yang transparan. Nah, nanti jika masyarakat merasa bahwa pemilu itu dijalankan tanpa manipulasi atau kecurangan, nanti pasti hasilnya tuh bakal diterima sama masyarakat. Terus ada yang kedua itu keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat percaya dan berpartisipasi sepenuhnya terhadap pemilu, pasti hasilnya bakal diterima baik. Ya, walaupun nggak sesuai sama apa yang mereka harapkan, tapi mereka percaya gitu loh Mbak sama hasilnya. Berarti kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan kejujuran dalam melaksanakan pemilu itu ya Mbak Iya. ya? Lalu Mbak, bagaimana solusi untuk mengatasi legitimasi masyarakat yang kurang terhadap pemerintah? Kalau misal solusi itu kayak contohnya tuh mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kan di Indonesia kan masyarakatnya beda-beda ya Mbak kalau soal sosial dan ekonomi. Nah, pemerintah perlu berupaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi tersebut melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat yang rendah. Seperti itu. Terus ada juga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kan di Indonesia itu kan belum merata kan tentang pendidikan sama kesehatannya. Ya, jadi pemerintah itu harus memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan tersebut. Seperti itu. Kalau menurut saya ya ini sedikit tambahan ya Mbak. Itu mungkin baru-baru ini kita mendengar berita tentang kasusnya korupsi Harvey Moise ya. Nah, itu menurut pandangan Mbak Glory, apakah hukum di Indonesia itu sudah adil? Kalau menurut saya belum ya Mbak ya. Dan itu sudah terjadi dari tahun ke tahun tuh. Yang dulu-dulu itu keadilan tuh selalu berpihak pada orang yang punya kekuasaan. Tuh. Kayak dulu kan ada contohnya kayak nenek yang mencuri kayu itu loh Mbak. Iya. Itu kan cuma mencuri kayu tapi di penjaranya tuh lama sekitar kalau nggak salah 10 tahunan kayaknya. Nah itu kan kayak nggak adil, sedangkan koruptor yang udah nyuri uang negara sampai miliaran itu mah penjaranya cuma sebentar, sedikit. Berarti ya intinya itu mungkin keadilan juga
keadilan hukum di Indonesia itu juga berpengaruh pada legitimasi masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemerintah itu berpengaruh terhadap transparansi dan keadilannya, gitu ya Mbak. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman bincang-bincang singkat kita hari ini, yaitu pengaruh legitimasi masyarakat terhadap